Salam jumpa teman-teman mahasiswa. Bertemu lagi dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Bahasan kita hari ini adalah tentang representasi data dan komunikasi data. Namun sebelumnya, marilah kita lihat pengertian dari data. Data adalah salah satu kata yang mempunyai banyak sekali pengertian. Bahkan, beda disiplin ilmu memiliki pengertian yang berbeda tentang data. Namun, dalam pertemuan hari ini, saya hanya akan mengambil dua pengertian data yang saya ambil dari Zulkifli dan Supriyanto dan Ahmad Muhsin. Menurut Zulkifli, data adalah suatu keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah atau original, yang belum diolah. Sedangkan menurut Supriyanto dan Ahmad Muhsin, data adalah bahan baku dari informasi atau simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan lain sebagainya. Nah, data pada komputer. Kita tahu bahwa komputer adalah barang elektronik. Komputer bekerja menggunakan listrik. Dan listrik hanya mengenal dua status, yaitu on dan off, atau hidup atau mati. Sehingga komputer hanya menggunakan sistem biner, yaitu 0 dan 1, untuk merepresentasikan data dan program yang menggambarkan status listrik yang on dan off tadi. Sehingga semua data non-biner harus diubah menjadi biner agar dapat dibaca oleh komputer. Saya berikan contoh, yaitu kata halo yang terdiri dari huruf H, A, L, dan O. Huruf H, A, L, dan O yang seperti kita gunakan sehari-hari itu tidak dikenal oleh komputer. Sehingga kata halo harus direpresentasikan ke dalam bentuk biner, yaitu huruf H besar, bentuk binernya adalah 01001000. Huruf A besar adalah 01000001. Huruf L besar adalah 01001100. Dan huruf O besar adalah 01001111. Di sini nampak sekali pada setiap huruf hanya ada dua data, yaitu 0 dan 1. Yang sekali lagi, 0 dan 1 ini adalah menggambarkan status listrik on dan off. Sehingga ketika kita menekan huruf H pada keyboard komputer kita, maka karakter huruf H tersebut akan secara otomatis dikonversi terlebih dahulu ke biner agar dikenali oleh komputer. Representasi data pada komputer karena hanya menggunakan dua data, 0 dan 1, maka disebut dengan sistem biner atau binary digit yang disingkat dengan bit. Setiap digit 0 atau 1 disebut dengan digit biner. Tetapi tentu saja komputer tidak bisa bekerja dengan hanya data tunggal, 0 atau 1 saja. Melainkan sederetan 0 atau 1 dengan konfigurasi tertentu untuk merepresentasikan data tertentu. Nah, sehingga kita mengenal adanya istilah byte yang merepresentasikan
sebuah huruf atau sebuah angka atau simbol-simbol. Ada tanda tanya, tanda seru, tanda persen, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka-angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Satu byte ini terdiri dari 8 buah bit. Contohnya adalah 01000001. Ini adalah 8 buah bit yang disebut dengan 1 byte yang merepresentasikan huruf A besar. Sehingga 1 byte disebut juga dengan 1 karakter. Ketika kita menggunakan komputer, kita dapat melihat file-file yang terdapat di dalam komputer kita beserta ukurannya. Ada file yang dinyatakan ukurannya dengan kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, bahkan exabyte. Nah, 1 kilobyte ini setara dengan 1000 byte. Jika 1 byte itu terdiri dari 8 bit dan itu membentuk 1 buah huruf, maka pada file sebesar 1 kilobyte itu di dalamnya terdiri dari 1000 huruf. Tetapi ternyata tidak demikian. Karena di dalam komputer menggunakan pendekatan perhitungan 2 pangkat n, maka 1 kilobyte tidak terdiri dari 1000 byte tepat. Tetapi 1 kilobyte ini terdiri dari 2 pangkat 10 byte, yaitu 1024 byte. Sehingga dalam sebuah file yang berukuran 1 kilobyte, di dalamnya tidak berisi tepat 1000 huruf, tetapi di dalamnya berisi 1024 huruf. Demikian pula dengan megabyte. 1 megabyte itu setara dengan 1 juta byte. Tetapi karena pendekatan perhitungan yang digunakan adalah 2 pangkat n, maka tidak mungkin menemukan angka tepat 1 juta. Sehingga 1 megabyte itu setara dengan 2 pangkat 20 byte, yaitu 1.048.576 byte. Demikian pula dengan gigabyte, terabyte, petabyte, dan exabyte. Berikut ini saya sampaikan sebuah contoh perhitungan besaran data secara sederhana. Sebuah file surat digital berukuran 128 megabyte. Berarti ukuran surat tersebut adalah 120 dikalikan 1.048.576 sama dengan 125.829.120 byte. Jika sistem tersebut menggunakan ASCII 8 bit, sehingga satu huruf dibentuk oleh 8 bit, berarti di dalam file tersebut terdapat 125.829.120 huruf. Nah, sekarang file tersebut akan kita cetak menggunakan printer di atas kertas A4 dengan ukuran font 12 dan jarak antar baris 1,5 spasi. Maka dengan ukuran font ukuran 12, berarti dalam satu baris ini dapat memuat 100 huruf. Kertas A4 dalam satu halaman dapat memuat 28 baris. Sehingga dalam satu halaman kertas A4 dapat memuat 100 huruf dikalikan 28 baris, yaitu 2.800 huruf.
Nah, jika huruf pada surat tersebut adalah 125.829.120 dan setiap halaman A4 memuat 2.800 huruf, maka untuk mencetak file sebesar 120 MB tadi butuh 44.939 halaman kertas. Nah, ini adalah contoh perhitungan sederhana. Kita lanjutkan. Skema biner. Ada yang pertama adalah ABCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Ini dikembangkan pertama kali oleh komputer yang pertama ya, yaitu IBM tahun 1963-1964. Dan waktu itu komputernya berupa komputer besar-besar, komputer mainframe. Di ABCDIC, satu karakter dibentuk oleh 8 buah bit. Skema yang kedua adalah ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Sama dengan ABCDIC, satu karakter dibentuk oleh 8 bit. Sampai saat ini, ASCII masih digunakan. Nah, jika satu karakter dibentuk oleh 8 bit, berarti kombinasi bit tadi mampu menghasilkan 2 pangkat 8 karakter atau 256 karakter berbeda. Yang kita kenal sehari-hari ya, huruf ada 26, A sampai Z 26 huruf ya, ada huruf besar, ada huruf kecil. Berarti sudah 52 karakter. Kemudian angka ada 0 sampai 9. Berarti ada 10 angka. Berarti 52 tambah 10, 62 karakter. Itu baru angka dan huruf. Maka sisanya bisa digunakan untuk simbol. Makanya di komputer kita ada tanda tanya, ada tanda seru, titik, koma, tanda kurung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Unicode. Ini dikembangkan tahun 1990. Satu karakter dibentuk oleh 16 bit. Atau satu karakter terdiri dari 2 byte. Sehingga jumlah karakter yang dihasilkan adalah 2 pangkat 16 karakter atau 65.536 karakter yang berbeda. Nah, kira-kira menurut kalian mana yang lebih bagus nih? Nah, ini adalah skema biner perbandingan antara karakter yang kita kenal sehari-hari, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z. Kemudian ada angka 0 sampai 9, kemudian ada tanda seru. Saya ambilkan contoh yang pertama. Huruf A. Oleh skema ABCDIC dinyatakan dengan 8 buah bit. 11000001. ASCII juga dinyatakan dengan 8 bit, yaitu 01000001. Tapi akhirnya standar yang digunakan adalah ASCII. Ini berdasarkan konsensus bersama para ahli komunikasi data pada saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke komunikasi data. Yaitu data yang akan dikomunikasikan, yang akan ditransmisikan kepada pihak lain. Ingat, data apapun bentuknya tidak dapat dikirimkan. Huruf A, B, C, D, E yang kita kenal sehari-hari tidak dapat dikirimkan. Datanya komputer 0101 juga tidak dapat dikirimkan karena yang bisa dikirim hanyalah sinyal. Maka agar dapat dikirimkan, data harus diubah menjadi sinyal. Nah, sinyal
dikenal ada dua macam. Yang pertama adalah sinyal digital, yang kedua adalah sinyal analog. Beginilah bentuk sinyal digital. Dan seperti inilah bentuk sinyal analog. Mengapa sinyal digital bisa berbentuk kotak-kotak seperti itu? Dan mengapa sinyal analog kok berbentuk gelombang seperti itu? Sekarang coba kita lihat. Kalau masing-masing sinyal itu kita masukkan ke dalam kuadran, yaitu sumbu X dan Y. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar dan sumbu Y adalah sumbu yang vertikal. Nah, kalau kita lihat pada sinyal digital, dimanapun kita mengambil titik sepanjang sumbu X, maka hanya ada dua nilai, yaitu 0 dan 1. Di sembarang titik di sumbu X, pasti nilai Y-nya hanya 0 atau 1. Berbeda dengan sinyal analog. Di antara X dan Y bisa memiliki banyak nilai. Saya ambilkan contoh. Di puncak gelombang, di titik yang pertama, itu nilai Y-nya adalah 1. Kemudian saya mengambil titik yang kedua. Nilai Y-nya di antara 0 dan 1. Di titik yang ketiga, ini titik ketiga nih. Nilai Y-nya di antara 0 dan 1. Kemudian di titik yang keempat, di sini nilai Y-nya 0. Sehingga sepanjang sumbu X, nilai Y-nya tak terhingga. Nah, sehingga pada sinyal digital, nilai sumbu Y terhadap sumbu X hanya bernilai 0 atau 1. Sedangkan pada sinyal analog, nilai sumbu Y terhadap sumbu X bernilai tak terhingga. Banyak sekali nilainya. Nah, komunikasi data. Data yang sudah siap kirim akan dikirimkan kepada pihak lain yang siap menerima data. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang jelas, harus ada pihak pengirim dan ada pihak penerima. Pasti keduanya berupa komputer. Karena ketika kita bicara komunikasi data, berarti kita bicara komunikasi digital. Oke? Komputer bekerja secara digital. Pasti komputer akan menghasilkan data digital. Data digital ini dikirimkan ke modem. Nah, masing-masing pihak agar bisa saling berkomunikasi data harus melengkapi komputernya dengan modem. Pengiriman sinyal dari komputer ke modem ini menggunakan sinyal digital. Makanya bentuknya kotak-kotak seperti ini. Akhirnya sinyal sudah berada di modem pengirim. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, modem pengirim akan mengirim sinyal ke modem penerima menggunakan sinyal digital. Atau kemungkinan kedua, seperti contoh ini, modem pengirim mengirim sinyal ke modem penerima menggunakan sinyal analog. Nah, sekarang sinyal sudah berada di modem penerima. Selanjutnya, modem penerima akan menyampaikan sinyal ini kepada komputernya penerima. Sinyal yang digunakan adalah sinyal digital. Maka, agar komunikasi data dapat berlangsung, pihak-pihak yang berkomunikasi masing-masing harus punya komputer, dan masing-masing komputer harus dilengkapi dengan modem.
Nah, sekarang kita bicara analog. Saya mempunyai gambar. Kalau kita lihat dari jauh, gambar ini cukup bagus. Gambar adalah representasi cahaya yang masuk ke mata. Nah, kalau ini cahaya, berarti ini adalah analog. Oke? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berhadapan dengan sinyal analog. Ya. Manusia melihat warna. Nah, warna ini dasarnya adalah cahaya. Cahaya sampai sekarang adanya cahaya analog. Manusia bisa mendengar suara. Bercakap-cakap dua manusia, yang satu berbicara, yang satu mendengar. Yang dia dengarkan adalah suara yang berasal dari alat pengucap temannya. Alat pengucap pasangan komunikasinya. Berarti suara ini adalah suara analog. Namun, sebagian besar peristiwa analog dapat disimulasikan secara digital. Nyatanya, gambar yang merupakan representasi cahaya dan cahaya itu bersifat analog, nyatanya sekarang bisa berada di layar komputer kita yang digital. Makanya, gambar yang ada di halaman ini, kalau kita lihat dari dekat, maka nampak warna yang tidak kontinu, yaitu kotak-kotak. Inilah yang disebut pixel. Singkatan dari picture element, yaitu elemen pembentuk gambar. Nah, kemudian secara tradisional, sinyal transmisi elektronik dari radio, televisi, telepon adalah sinyal analog yang merupakan representasi dari suara. Nah, sinyal analog ini disebut dengan gelombang carrier atau carrier wave. Nah, saat ini sinyal analog sudah banyak diubah menjadi sinyal digital. Karena sinyal digital mudah untuk dimanipulasi dan mudah untuk disimpan. Saat ini sinyal analog hanya digunakan untuk komunikasi-komunikasi tradisional. Radio, televisi gitu ya. Tetapi internet ini sudah menggunakan sinyal digital. Di Indonesia sudah tidak ada lagi layanan internet yang menggunakan sinyal analog. Sebelumnya yang menggunakan sinyal analog adalah layanan Speedy. Tetapi setelah Speedy berubah menjadi IndiHome, maka berarti layanan sinyal analog sudah diubah menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital ini mudah untuk dimanipulasi. Karena data digital hanya 0 atau 1 ya. Begitu ada satu data yang diubah, 0 diubah menjadi 1 atau sebaliknya, maka datanya sudah berubah. Mungkin contoh sehari-hari ketika kalian mengedit foto. Ketika kita sedang difoto, kita ada jerawat di pipi. Namun dengan teknologi digital, jerawat itu mudah sekali untuk dihilangkan. Itulah yang disebut dimanipulasi. Data digital hanya berupa 0 atau 1. Bahkan sinyal digital itu juga merepresentasikan data 0 atau 1. Sehingga mudah sekali untuk disimpan. Menyimpan bilangan 0 atau 1 pasti lebih mudah daripada menyimpan cahaya. Betul kan? Nah, ternyata suara kita yang analog ternyata sekarang bisa disimpan di dalam flash disk yang hanya bisa menyimpan data digital. Flash disk hanya bisa menyimpan data digital, padahal suara kita analog. Nah, caranya gimana?
Ada dua cara. Yang pertama adalah modulasi frekuensi, yaitu mengubah data berdasarkan perubahan frekuensi. Kalau data digital hanya ada 0 dan 1, maka frekuensi juga hanya ada 2, yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Nah, secara sederhana, mengubah data analog menjadi data digital atau mengubah data analog menjadi sinyal digital itu dengan mengubah frekuensi tinggi menjadi bit 1 dan mengubah frekuensi rendah menjadi bit 0. Contohnya seperti ini. Kita lihat di gambar itu, bit yang pertama, bit 1, itu mempunyai gelombang yang frekuensinya lebih tinggi dari bit kedua, yaitu bit 0. Jadi, itulah modulasi frekuensi. Yang kedua adalah modulasi amplitudo, yaitu mengubah berdasarkan perubahan amplitudo. Karena bit hanya ada 2, yaitu bit 1 dan bit 0, maka di sini amplitudo hanya dibedakan menjadi 2 juga, yaitu amplitudo tinggi dan amplitudo rendah. Di mana amplitudo tinggi merepresentasikan bit 1 dan amplitudo rendah merepresentasikan bit 0. Contohnya seperti ini. Bit yang pertama adalah bit 1, amplitudonya lebih tinggi, ketinggian segini. Bit yang kedua adalah bit 0, amplitudonya lebih rendah. Bit yang ketiga bit 1, amplitudonya lebih tinggi, dan seterusnya. Nah, komunikasi data antar komputer saat ini bisa memanfaatkan jaringan wired ataupun jaringan wireless. Atau dalam bahasa Indonesia, jaringan kabel ataupun jaringan nirkabel. Masing-masing mempunyai plus dan minus. Menurut kalian, di antara jaringan wired dan wireless, mana yang lebih bagus? Nah, akhirnya komputer-komputer saat ini dituntut untuk bersatu dalam sebuah network. Dituntut bersatu dalam sebuah jaringan. Ini agar komputer-komputer tadi bisa saling terhubung, sehingga di antara mereka bisa saling bertukar data. Nah, media yang dipergunakan agar saling terhubung ini bisa berupa koneksi jaringan internet, koneksi jaringan seluler, jaringan kabel, atau yang lain. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis jaringan. Ada beberapa jenis jaringan. Jenis jaringan yang pertama adalah wide area network, yaitu jaringan yang cakupannya sangat luas, meliputi satu negara atau bahkan antar negara. Kemudian yang kedua adalah metropolitan area network. Ini jaringan ini cakupannya meliputi satu kota. Yang ketiga adalah local area network, yaitu jaringan yang cakupannya hanya pada satu gedung atau beberapa gedung tapi yang saling berdekatan. Di luar itu sudah tidak bisa. Kemudian berikutnya adalah home area network, yaitu jaringan yang khusus digunakan di area rumah. Ada lagi personal area network, jaringan yang dikhususkan untuk menghubungkan perangkat-perangkat pribadi agar komputer saya bisa terhubung dengan HP saya, sehingga mereka bisa bertukar data. Ini adalah personal area network. Dan home automation network, yaitu untuk jarak pendek, karena ini yang murah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau jaringan internet
ini masuk yang mana ya? Home area network, local area network, metropolitan, atau wide area network? Atau kalau komputer-komputer yang ada di laboratorium Amikom, kira-kira masuk jenis jaringan yang mana ya? Coba silakan dipelajari. Nah, ini adalah contoh-contoh jaringan. Contoh jaringan yang pertama adalah client server, yaitu hubungan antara klien dengan server. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam jaringan ini ada sebuah server, di mana ini merupakan pusat layanan. Data-data atau informasi yang dibutuhkan oleh klien-klien ini semuanya ada di server. Jadi, klien ini sangat bergantung pada server. Klien tidak hanya berupa komputer PC ya, tapi klien juga bisa printer, bisa kamera, bisa device-device yang lain. Nah, berbeda dengan jaringan client server adalah jaringan peer-to-peer. Di jaringan peer-to-peer tidak ada server, nggak ada server. Adanya semua klien. Karena di sini semua data ada di setiap klien. Sehingga di antara klien-klien yang ada ini, mereka saling bertukar data satu sama lain secara langsung. Yang ketiga adalah wide area network. Nah, ini nih, wide area network adalah bisa antar negara ya, bahkan bisa antar negara. Kita nelpon dari tempat kita berada ke relasi kita, ke pasangan kita yang ada di negara lain. Ini sekarang mungkin saja terjadi. Bisa menggunakan koneksi dari fiber optik nih. Atau bahkan bisa menggunakan koneksi dari satelit. Contoh jaringan berikutnya adalah gabungan antara LAN, Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di sini ada LAN. Di sini juga ada LAN nih. Nah, LAN yang ada di sini dengan LAN yang ada di sini dihubungkan dengan bridge. Nah, berarti sekarang di antara LAN satu dengan yang lain sudah terhubung. Nah, LAN yang satu ini terhubung dengan LAN yang lain yang ada di kota lain atau ada di tempat lain dalam Metropolitan Area Network. Kemudian melalui gateway ini dia terhubung ke internet sehingga bisa berkomunikasi dengan kota lain. Contoh jaringan yang lain adalah GPS network. Nah, sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya teknologi GPS ya. Kita bisa mengetahui di mana posisi kita berada. Bahkan kita bisa mengetahui di mana posisi tempat yang akan kita tuju. Nah, kalau kita ngomongin GPS, Global Positioning System, berarti kita ngomongin satelit nih. GPS receiver seperti yang kita punya HP dan sebagainya. Kalau menggunakan GPS pasti memanfaatkan satelit-satelit. Tidak hanya satu satelit. Biasanya 4 sampai 8 satelit. Sehingga masing-masing satelit ini akan dihitung jarak terhadap GPS receiver. Kalau hanya satu satelit, nggak bisa menghitung, ini ada di mana ini, gitu kan. Tetapi, karena posisi setiap satelit ini sudah tertentu, kemudian GPS receiver juga pada posisi tertentu, sehingga beberapa satelit
bisa mendapatkan data secara kolektif berdasarkan jarak satelit itu terhadap GPS receiver ini. Atau mungkin secara sederhana seperti ini. Ada 4 orang dengan mata tertutup, kemudian diminta menuju satu titik. 4 orang dengan mata tertutup diminta untuk menuju satu titik. Nah, agar mereka bisa menuju satu titik, gimana caranya? Ada orang kelima yang berada di satu titik yang akan dituju itu, dan dia mengeluarkan suara. Mungkin suara tepukan tangan dan sebagainya. Sehingga setiap orang ini bisa mengukur kira-kira arahnya kemana dan jauhnya seberapa. Semakin banyak orang yang dengan mata tertutup mendengar suara tadi, semakin bisa diperkirakan jarak atau posisi orang yang bertepuk tangan tadi. Kemudian yang sehari-hari kita gunakan, contoh jaringan seluler ya. Cellphone, atau di Indonesia jadi handphone ya, tapi lebih tepat kalau cellphone, karena koneksi yang digunakan adalah koneksi seluler. Bagaimana sih prinsip komunikasi menggunakan koneksi seluler? Berawal dari cellphone yang ada di sini. Dia akan menelpon pasangannya, katakanlah yang ada di sini. Maka pesan oleh cellphone ini akan dikirim ke BTS terdekat, Base Transmission Station terdekat. Kemudian dari BTS terdekat ini, sinyal akan dikirimkan ke kantor telepon, Tetapi kalau kantor telepon dengan BTS terdekat dengan telepon tadi jaraknya terlalu jauh, bisa jadi dia harus melalui BTS yang lain. Karena setiap BTS jangkauannya terbatas. Nah, kemudian dari kantor telepon, pesan tadi akan dikirimkan ke penerima melalui BTS yang terdekat dan sampailah ke penerima. Yang terakhir adalah koneksi wireless fidelity, Wi-Fi. Nah, agar bisa berkomunikasi menggunakan koneksi Wi-Fi, tentu saja device kita harus terhubung dengan access point, ya, di mana kita diizinkan untuk mengaksesnya. Nah, sekarang berarti pesan yang akan kita kirim sudah bisa diterima oleh access point. Maka oleh access point tadi akan diteruskan ke tujuan melalui koneksi, mungkin kabel, mungkin wifi yang lain juga, dan seterusnya. Nah, ini akhir dari pertemuan kita tentang representasi data dan komunikasi data hari ini. Terlalu singkat yang bisa saya sampaikan, tapi saya yakin kalian bisa menggali ilmu dari berbagai sumber. Terima kasih atas perhatian kalian, ketemu lagi di materi yang lain.